begitu. Jadi yang namanya cuti karyawan itu hak karyawan, harus diberikan begitu ya guys. Banyak kasus untuk pegawai kantoran, jadi ngebayar dokter untuk buat surat sakit padahal party di Bali. Ya itu bahaya loh. Kayak berhubungan badan atau apa gitu. Oh, itu udah terlalu. Halo sahabat-sahabat Soju, paling spesial buat budak korporat nih. Walaupun di kantor kadang gak dianggap spesial, malah sering dapat sial. Gencana. Gimana kerjaan kalian? Aman kan? Jangan terlalu overthinking. Ingat dengan ucapan Ayu Ting Ting, yang sudah ya sudahlah. Si asik, asikin aja. Namanya juga kerja, senyumin aja biar bahagia dan berkah. Pagi-pagi paling enak makan bubur. Di kantor paling gak enak ya lembur. Apalagi lemburnya gak dibayar. Alias gak dikasih uang, alias cuma bilang terima kasih dan jangan hitung-hitungan. Zaman sekarang memang susah dapetin kerjaan. Apalagi kerjaan yang diinginkan. Sama seperti yang diinginkan calon mertua kita. Namanya juga manusia ya, sudah dapat kerjaan juga pasti ada aja ngeluhnya. Wow, yang inilah, yang itulah, yang gajinya lah, yang bonusnya lah, yang liburnya lah, yang semua peraturannya lah. Sabar, semua ini ujian. Wow, lalu apa saja sebenarnya hak-hak karyawan yang pantas mereka dapatkan dalam sebuah perusahaan? Siapkan kuota Anda, order kopi sekarang. Karena kita akan membahasnya bersama Koko Ganteng punya Next Era di Soju Social Justice. Ada-ada aja ya kasus-kasus di Indonesia. Hah? Apalagi nih? LP Andika kangen band soal anaknya dibully di sekolah. Waduh, udah ada laporannya nih guys. Di Polres Bandar Lampung, waduh sudah bikin laporan polisi nih. Oh iya bener loh, ada anaknya loh. Lagi diperiksa sama dokter loh. Ini ada anaknya Andika kangen band ya. Oh, Babang Andika Mahesa mengancam atau mengintimidasi apalagi sampai berbuat trauma. Kenakalan di sekolah biarlah wali kelas atau guru yang menegur mendidik, bukan orang tua memarahi anak orang apalagi di bawah umur. Kita selesaikan di jalur hukum dan proses hukum harus berjalan. Thanks UPTD PPA Polres Bandar Lampung dan seluruh instansi lembaga yang membantu untuk Abang Andika yang sabar ya. Kita pejuang. Waduh, maksudnya orang tuanya nih ya, ada dugaan ya. Waduh, semoga baik-baik aja ya buat Bang Andika kangen band. Ya udah deh, kita buka dulu deh. Balik lagi di Social Justice bersama dengan saya Koko Joseph. Sebelum kita mulai seperti biasa kita ada pantun. Cakepin ya. Habis menggambar main futsal. Jatuh cinta pas di SMA. Udah nggak sabar ngobrolin pasal-pasal. Yuk kita bahas sama-sama. Perlu di disclaimer dulu ya, pasal yang disebutkan di sini adalah pasal-pasal dugaan dan murni pendapat saya. Tidak bisa dijadikan landasan hukum yang pasti dalam penanganan hukum yang sedang berlaku. Hari ini ada yang mau daftar magang nih kayaknya guys di Law Office Social Justice. Siapa ya orangnya? Yuk, masuk dong. Permisi. Halo. Halo Kok. Iya. Siapa namanya? Aku Meli, mau ngelamar kerja di Law Office Social Justice. Ini gitu. boleh duduk nggak? Silakan duduk atau dulu. Atau duduk di pangkuanmu? Sini aja. Sini aja ya? Iya. Belum nikah ya, belum saya soalnya. Iya. Aduh. Ada keperluan apa nih datang ke sini? Mau ngelamar kerja. Mau ngelamar kerja? Yang kayak gini perlu kerja emang ya? Kalau nggak kerja ntar jadi dong. Gimana? Kayaknya kalau yang kayak gini nggak usah ngapa-ngapain, ada yang transfer sih. Biasanya. Bener gak sih? Gak ada, makanya masa? Aduh sedih deh pokoknya. Makanya lobby-lobbynya dinaikin. Oh gitu ya? Iya. Kurang lobby nih berarti. Kurang lobby, bener. Ya boleh lihat dong ininya. Apa? Lamarannya. Aku juga boleh minta sesuatu nggak? Apa tuh? Boleh minta waktunya seumur hidup. Iya. Oh ini lamarannya. Ini lamarannya. Kalau nggak bisa kasih lamaran, aku ngelamar kamu aja. Boleh. Boleh aja. Boleh terus lah. Oke, namanya Meli. Namanya Meli. Meli apa? Melianto. Ini apa namanya? Ada nama panggung. Oh, nama panggungnya Meli 3GP. 3GP. Boleh dijelaskan dulu Meli 3GP itu apa? Soalnya ada file dulu waktu saya masih kecil nih. File yang mengarah-mengarah nih. Apa itu contohnya?
Jadi kan 3GP itu sebenarnya format ya. Format. Iya, format. karena saya suka yang lama-lama jadi saya pakai format lama Oh, gitu. Oke, itu format lama. Iya. Oke, cuma itu doang. Itu doang. Nanti mau Benar kan jadi nih, 4K. nggak ada yang lagi. Nggak ada. Oh, jadi aku mah 3GP anaknya itu polos. Oh, jadi nggak tahu itu format apa, nggak tahu Nggak ya? tahu, aku tahu. polos. Iya. Oke, mau ngelamar, dah langsung masuk. Langsung masuk aja. Langsung masuk aja. Tapi aku ada pantun. Boleh. Beli lilin sambil keramas. Halalin aku dong, Mas. Cie. Ada satu lagi. Ada satu lagi nih. Beli genteng bareng atlet. Cakep. Bawa ketiak bikin nyengat. Cakep. Kamu ganteng banget. Iya. Mau nggak aku buat jadi hangat? Iya. Aku tuh bisa menghangatkan tuh. Oke, boleh. Oke. Ya udah, sekarang kita ngobrol-ngobrol lah ya. Boleh. Sekarang kamu tuh kesibukannya apa, Meli? Jadi wanita penghibur kok. Menghibur. Oh, bagus dong. Maksudnya wanita penghibur tuh menghibur masyarakat ya. Iya, menghibur masyarakat. Bukan penghibur aku yang tuh. aneh-aneh ya, bukannya. Enggak. Tapi lebih ke 18 plus aja. Iya. Katanya kamu pernah mendapatkan pelecehan seksual. Itu benar Iya, nggak? itu benar. Pernah dulu Jadi itu dulu tuh waktu aku masih SMK, itu kan aku masih suka pakai kendaraan umum. Jadi tuh di tempat dekat sekolah aku dulu ada orang yang punya kelainan, jadi dia suka kayak ngelepas celananya, terus tuh dia nunjukin kelaminnya gitu di depan orang banyak. Nah kayak gitu-gitu tuh sering banget kok. Waduh. Terus tiba-tiba kayak cutek. Hah? Cutek. Apa cutek? Cubitet. Waduh, cutek langsung aja gitu. Iya, jadi tuh di sekitar daerah, kalau misalnya di Medan tuh daerah USU. Jadi dia tuh suka keliling komplek di jam-jam 7 pagian. Tapi udah lama kejadiannya. Udah lama banget. Nah, diginiin, dicomot. Sebelah mana? Coba. Kayaknya sebelah kanan, makanya agak gede sebelah sih. Oh iya, minum. Silakan. Iya, sebelum lanjut minum dulu. banget, ya Ini beneran ampun. belum minum ya? Bener ya? Minum ya. Seger kan? Seger banget ya. Emang hari ini syuting lagi seger semua nih, Gadin. Aku mau nanya nih kok, mumpung udah minum kan jadi otaknya lebih fresh ya, Lebih kagak fresh. tulalit lagi. Iya. Aku mau nanya, karena kan aku dulu pernah kerja kantoran. Nah, aku tuh kadang suka lembur tuh. Sampai jam 9 malam. Karena kan kadang banyak meeting-meeting segala macam kan ya, ada rapat-rapat bisnis meeting ataupun apapun itulah. Tapi untuk pembayarannya itu nggak jelas kok. Dan jatuhnya kayak ini ya, sukarela gitu. Oke. Mau tanya dong, gimana tuh pendapat Koko soal yang begitu-gitu tuh? Jadi yang seperti itu, yang harus dilakukan yang baik sesuai dengan hukum adalah pertama, kamu hubungin dulu HRD. HRD, gimana nih? Saya ada lembur yang belum dibayar, bagi gitu. Abis itu, misalkan menemukan jalan buntu, silakan ajukan perundingan bipatrit namanya. Perundingan bipatrit itu antara kamu dengan perusahaan. Kamu sebagai pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Jika menemukan jalan buntu lagi, kamu bisa mengajukan tripatrit namanya. Tripatrit itu ditengahi oleh disnaker biasanya. Disnaker di tempat kamu bekerja, di daerah kamu bekerja. Jika sampai di perundingan tripatrit itu kamu tetap menemukan jalan buntu, kamu boleh mengajukan ke pengadilan hubungan industrial gitu. Pengadilan hubungan industrial itu adalah pengadilan khusus untuk sengketa ketenaga kerjaan gitu. Nah, memang sih Mel, yang namanya lembur itu harus dibayar. Tapi alangkah lebih baiknya kamu jangan terlalu perhitungan lah. Kalau cuma sedikit ya udahlah gitu. Neko-neko ya. Iya, yang penting masih bisa kerja. Ya kan sekarang kan banyak juga pengangguran, tapi ya udahlah. Kalau masih bisa ditolerir, ya ditolerir lah. Begitu Mel. Tapi bukan sampai kayak lemburnya berjam-jam banget gitu ya. Iya benar. Karena kan kita kan kerja kan harus dihargai lah. Harus dihargai. Upah jerih payah keringat gitu. Saya tidak setuju kayak gini-gini. Oh iya. Saya tuh capek lembur. Merdeka. Pilih saya ya. Kalau Koko sendiri nih, kalau boleh tahu, Koko pernah kerja kantoran nggak? Kerja kantoran belum. Oh belum pernah. Belum kerja kantoran. Oh gitu. Kebetulan memang fokus di di dunia kepengacaraan kayak gini. Ya jadi lebih nggak terikat lah. Nggak terikat gitu, ya, lebih fleksibel berarti ya lebih waktunya fleksibel, ya. Benar. Kalau kamu pernah
Pernah aku Oh, kalau pernah. kantoran. Waduh, kayak gini mah nggak perlu kerja lagi. Udah gue bilangin dari tadi. Tapi kok mau tanya nih, ada tips nggak untuk menolak lemburan? Karena kan kadang perusahaan tuh selalu menuntut kerja keras banget kan, Iya. semuanya kan. Tapi terkadang upaya sang pegawai ini tidak terlalu dihargai oleh perusahaan. Ada tips nggak untuk menolak lemburan atau apapun itu? Pastinya diselesaikan dulu ya secara baik-baik ya. Ngomonglah sama bos atau atasan atau HRD yang kemarin aja kan belum. Masa sekarang harus lagi kayak gitu. Namun jika tidak mendapatkan jawaban yang baik dari atasan atau HRD, mungkin boleh diberikan sedikit edukasi hukum ya. Bahwa yang namanya lembur itu harus persetujuan dari yang bersangkutan sesuai dengan pasal 78 ayat 2 Perpu Ciptaker. Begitu ya. Jadi kalau belum ada persetujuan dari pekerja itu bisa didenda 50 juta sesuai pasal 188. Oh, bisa didenda ya? Iya, bisa didenda. Nah, apalagi jika lemburan itu tidak dibayar, maka berpotensi di penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta menurut pasal 187 ayat 1 Perpu Ciptaker nomor 2 tahun 2022 gitu. Jadi yang namanya lembur itu nggak main-main ya guys ya, harus dibayar dan harus diberikan ke pekerja sesuai dengan haknya begitu. Oh, nah berarti ini sangat bagus banget ya, kok ya, karena kan banyak orang-orang yang terkadang tuh takut untuk mengungkapkan itu kan, apalagi masalah lemburan ini bisa dibilang suatu hal yang sensitif kan untuk perusahaan maupun perorangannya juga. Tapi tetap memberitahukannya ini juga harus dengan humanis ya, jangan sampai bos bayar gaji gue nggak, kalau enggak nanti lu bisa dipenjara loh, jangan kayak gitu dong. Berarti tidak boleh mengancam ya. Bukan mengancam, maksudnya lebih baik kan masih perlu pekerjaan. Sementara pekerja dan atasan itu harus berkolaborasi biar mendapatkan hasil pekerjaan yang baik kan. Begitu. Jadi sebisa mungkin dengan bahasa yang halus, tapi kalau misalkan tidak menemukan jalan keluarnya, terpaksa menggunakan proses hukum dan pekerja itu berhak untuk mendapatkan keadilan. Begitu. Tapi kok kalau seandainya nih, kadang kan ada yang mau ngelawan tapi takut dipecat karena kan cari kerja sekarang susah ya, gitu kan. Nah, itu gimana tuh solusinya? Kalau dipecat ya nggak apa-apa. Kalau dipecat itu kan hak dari perusahaan, tapi saat ada pemecatan itu pun harus dengan prosedural hukum yang benar, harus ada uang pesangon dan lain-lain kayak gitu kan. Kalau diancam dipecat itu kan bisa lapor dulu, misalkan atasan yang mana nih, mungkin atasan itu punya atasan lagi atau punya HRD atau punya atasan lagi di atasnya, kayak gitu kan bisa. Jadi disosialisasikan dulu lah dengan pejabat di pekerjaan Anda ini. Kalau kakak sendiri sering lembur gak sih kok? Kalau lembur kan ini ada suatu pekerjaan yang lebih dari jamnya, tapi harus dibayar oleh perusahaan. Kebetulan kalau saya kan wira swasta, jadi mungkin bekerja dengan waktu yang lama kali ya, bukan lembur namanya. Jadi kerja sampai malam ya itu sering dong. Kalau mau sukses itu kan nggak boleh yang namanya kerja itu lihat jam tuh nggak boleh. Kalau kita mau membeli sesuatu tidak melihat harganya, kita harus bekerja tidak melihat waktunya, begitu. Aku mau nanya juga nih kok, aku kan juga dulu kan pernah nih kerja gitu kan kantoran, terus karena aku sakit gitu kan, jadi aku izin lah sama pihak perusahaannya. Gak lama ternyata setelah gajian, ternyata gajiku dipotong gara-gara cuti itu gimana itu? Jadi begini, yang namanya gaji itu boleh dipotong, tapi di atas 4 bulan. Jadi 4 bulan pertama itu harus dibayar 100%. 4 bulan kedua itu dipotong jadi 75%. 4 bulan ketiga dipotong jadi 50%, dan di 4 bulan terakhir keempat sebelum ada pemecatan itu gak harus digaji 25%. Begitu. Tapi jika sakit tidak dibayar itu berpotensi di penjara 4 tahun loh. Sesuai pasal 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Begitu. Mengenai pemotongan gaji nih, bukan perusahaan tidak boleh memotong gaji. Perusahaan itu boleh memotong gaji maksimal 50%, tapi hanya untuk denda, ganti rugi, dan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak, misalkan kamu kasbon sama perusahaan ya harus dong dipotong, tapi tidak boleh melebihi 50%, begitu. Untuk menetapkan gaji pokok itu pun harus mengikuti upah minimum dari daerah tertentu. Misalkan daerah tertentu upah minimumnya segini yang harus diikutin. Kalau tidak sesuai dengan upah minimum, maka berpotensi di penjara 4 tahun dan denda
maksimal 400 juta rupiah sesuai pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu. Sesuai, semua itu ada hukumnya dan perusahaan harus taat. Taat agar apa? Agar pekerja ini memperoleh hak-haknya secara hukum. Jadi bukan seenaknya dibayar seenaknya, tidak dibayar sakit seenaknya. Tapi seharusnya kalau misalkan sakit pakai surat dokter harusnya tetap dibayar. Kalau misal berarti kan itu harus ada prosedurnya juga kan? Karena kadang ada nih banyak kasus untuk pegawai kantoran, jadi ngebayar dokter untuk buat surat sakit padahal party di Bali itu. Ya itu bahaya loh. Kalau itu bisa masuk ke pemalsuan dokumen. Berarti itu termasuk pemalsuan ya? Pemalsuan itu yang berbahaya untuk dokternya. Berarti bagi kalian jangan main-main juga kalau misalnya sakit tuh nggak usah dibohong-bohongin lah ya. Nggak usah dibohong-bohongin. Bahaya, betul. Penjara loh. Iya benar. Hampir saya. Yang kemarin ya? Ya Allah, diingetin lagi. Itu kan masa lalu, jadi gitu aku mau berubah jadi. Di sini diajarin ya? Iya, masa di sini diajarinya jadi ini. Nah, jadi apa? Jadi ampun, parah banget. Gitu. Bukannya jadi wanita seutuhnya. Kemarin sempat viral nih kok. Kasus tentang petugas kebersihan RSUD Piru di Maluku. Mereka tuh marah-marah dan buang tumpukan sampah nih di RSUD tersebut. Karena 6 bulan gak dibayar-bayar nih gajinya. Itu gimana tuh? Kalau seperti itu pasti ada sanksinya ya. Menurut pasal 61 PP Pengupahan, denda bagi perusahaan yang telat membayar gaji adalah hari ke-4 sampai hari ke-8 denda 5%. Hari ke-8 dan seterusnya itu denda 5% plus 1% per harinya. Tapi denda itu tidak boleh lebih dari 50% gajinya. Tapi untuk kasus RSUD ini, saya menyarankan agar dibawa ke pengadilan hubungan industrial agar mendapatkan keadilan bagi pekerjanya di situ. Gini loh Mel, saya paham. Pasti mereka itu sakit hati. Iya. Tetap, namun untuk menghamburkan sampah tersebut menurut saya itu nggak baik. Karena pemerintah sudah menyediakan proses-proses hukum yang bisa ditempuh jika ada dugaan ketidakadilan, yaitu pengadilan hubungan industrial. Bahkan pemerintah sudah membuat satu pengadilan khusus untuk sengketa ketenaga kerjaan. Jadi kalau sudah disediakan tapi main hakim sendiri seperti itu kurang tepat. Gitu. Soalnya banyak banget nih kasus beberapa perusahaan ya yang suka telat nih bayar gaji karyawannya 3 bulan, 4 bulan, ketika mau ngambil gajinya malah dimarahin gitu. Oh, nggak boleh dong dimarahin. Tapi pokoknya harus disosialisasikan sebagus mungkin. Namun secara hukum udah ada dendanya. Jadi silakan dihitung sesuai dengan dendanya. Berarti untuk pekerjaan seperti itu sebenarnya lebih bagus kalau kita buat kontrak kerja ya? Iya benar, perjanjian kerja itu bagus. Perjanjian kerja itu mengikat nantinya. Iya, jadi lebih bagus nih. Tips juga untuk next era geng yang mau jadi pekerja. Saat Anda mendapatkan pekerjaan, sebisa mungkin minta perjanjian kerjanya. Jadi kalian tahu SOP kalian sampai mana Anda kerjanya. Jangan melebar, tapi jangan terlalu hitung-hitungan juga. Benar. Karena yang namanya pengangguran itu banyak, Mel. Nah, kalau misalnya kan kita kerja nggak hitung-hitungan nih, kok ya. Tapi karena kadang kita nggak hitung-hitungan kerja, jadinya waktu kita libur kita suka diganggu nih sama pihak kantor. Nah, itu kan sebenarnya udah di luar jam kerja dan bisa dibilang ganggu tuh. Nah, itu gimana kita? Harus gimana tuh? Sementara kalau misalnya kita nggak jawab dimarah-marahin lagi ntar, diancam. Ya, kalau menurut saya gini ya. Menurut saya kalau kamu lagi cuti, ya udah diemin aja. Tapi kalau misalkan ternyata yang dihubungi itu untuk urgent, untuk sesuatu yang mendesak ya, itu menurut saya diangkat aja. Karena kamu kan punya suatu integritas di dalam suatu perusahaan itu untuk membantu jika perusahaan sedang membutuhkan kamu walaupun kamu cuti. Jadi kalau selama itu mendesak, menurut saya diangkat aja. Namun sayangnya di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Bahkan di dunia pun baru ada 5 negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang tidak boleh menghubungi karyawan di luar hari kerja. Yaitu apa? Portugal, Perancis, Spanyol, Jerman, dan Korea Selatan. Jika belum diubah ya. Jadi saran saya selama yang dibicarakan mengenai hal-hal penting, maka harus berintegritas membantu perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut maju kan kita juga sebagai karyawan yang baik kan, jadi salary bisa naik dan sebagainya. Cintailah pekerjaan kalian, gitu. Nah, kalau seandainya dia nelfon untuk kepentingan pribadi, gimana?
Nelpon untuk keperluan pribadi. Iya. Untuk apa contohnya? Terkadang kan mungkin ada beberapa orang yang kena dilecehkan tuh sama atasannya, kayak disuruh misalnya berhubungan lebih gitu. Kalau berhubungan lebih tergantung pekerjaannya mau nggak gitu. Kalau misalkan mau ya silakan, itu berarti hubungan pribadi kalian. Oh gitu. Tapi kalau misalkan bosnya itu sudah punya istri ya jangan dong. Kecuali bosnya single mendekati kamu juga single ya silakan. Tapi kalau misalkan lebih ke melecehkan, kamunya tidak mau ya kamu berhak untuk menolak. Itu kalau misalnya dia nolak terus ngancem bunuh atau apa itu gimana? Ngancam, itu masuk pengancaman kalau ancamannya dengan kekerasan ya. Tapi kalau ancaman dipecat ya udah, kalau misalkan sampai dipecat kan dia bosnya. Berarti kita nggak bisa ngomong apa-apa dong kalau misalnya kayak gitu. Kamu boleh punya hak untuk menolak. Saya nggak mau yang kayak gini, nggak mau begitu. Tapi gitu resikonya kadang itu ya. Iya, resiko. Tapi untuk apalah kamu melanjutkan pekerjaan yang bosnya sendiri otaknya cabul? Iya sih. Untuk susah. apa sih? Jadi kamu menahan bekerja di situ juga pekerjaan kamu tidak maksimal nantinya. Iya. Waktu aku pernah kerja di bioskop itu aku juga pernah tuh kok kayak diajak makan sama atasan. Kalau misalnya kagak mau tuh nanti kayak diancam pecat atau potong kayak apalah segala macam kayak gitu-gitu. Kayak diperibet lah segala urusan perkantoran tuh. Nah itu harus gimana ya? Kadang bingung gitu. Maksudnya apa? Ini kamu diancam apa? Kerja di bioskop diajak makan atau gimana? Iya, diajak makan, diajak lebih-lebih segala macam kayak gitu-gitu. Oke, lebih-lebihnya makan ya, diajak makan lah. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebihnya gimana? Coba jelasin dulu ke next era geng biar jelas. Kayak berhubungan badan atau apa gitu. Oh, itu udah terlalu jauh. Itu mah kamu bisa tolak secara mentah kalau yang kayak gitu ya. Tapi bisa nggak sih, maksudnya untuk kita protes ke perusahaan bahwa atasan kita tuh cabul gitu? Boleh banget. Caranya gimana? Bahkan bukan ke perusahaan, ke polisi juga langsung bisa. Misalkan bisa. memang ada pelecehan kayak gitu bisa. Asal ada bukti yang kuat ya. Asal ada bukti yang kuat, betul. Tapi kalau penolakannya baru cuma diajak makan dan sebagainya, itu menurut saya ya diterima aja. Karena bagaimanapun itu kan adalah bos, kamu bersama dengan atasan satu perusahaan. Kok mau minta tips dong untuk menolak ajakan bos cabul? Menolak, kamu harus punya pendirian yang kuat dulu saat bertemu dengan bos yang diduga cabul itu ya. Jadi kamu ini deh, omong secara terang-terangan. Bahwa saya tuh nggak mau melakukan hal itu dengan Anda, tuh saya nggak mau begitu. Kalau misalkan dia terus memaksa, ya apa boleh buat, kamu harus resign lah. Untuk menjaga diri kamu dari tindak pidana yang nanti takutnya akan terjadi begitu kan. Barangkali dia ditolak, terus dia marah, terus dia melakukan sesuatu terhadap kamu, kan lebih bahaya lagi. Benar. Nah, udah jangan dekat-dekat dengan orang yang memang pikirannya menuju ke seksual, tuh nggak usah lah dideketin. Karena kamu pasti punya rezeki yang lebih di luar begitu. Kok boleh minjem tangannya nggak? Boleh. Oh gini ya. Oh gini rasanya genggam masa depan tuh gini. Oh iya. Ya ampun. Ya ampun. Spontan. Uhuy. Aduh. Oh iya kok, karyawan itu kan terkadang kalau misalnya nggak ngambil cuti, itu katanya cutinya bisa expired. Nah itu gimana tuh, harus gimana tuh kita untuk menghadapi yang seperti itu? Jadi pertama tuh pokoknya menyelesaikan seperti ini tuh harus dikomunikasikan dengan baik kepada HRD. Ini kalau misalkan memang cuti tidak diambil, maka diuangkan atau bagaimana kan. Tapi untuk perusahaan yang menolak pengajuan cuti tahunan tentunya dapat dikenakan sanksi. Sanksi jika perusahaan menolak cuti tahunan diatur dalam pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan pasal 81 angka 65 Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut sanksi yang dapat dikenakan: kurungan maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Begitu. Jadi yang namanya cuti karyawan itu hak karyawan, harus diberikan begitu ya guys. Kalau Koko sendiri nih, ngasih cuti nggak ke karyawannya? Ngasih. Kadang-kadang kalau misalkan memang nggak bukan waktu cuti, kadang-kadang misalkan memang udah lelah atau apa, kemarinnya ada kerjaan banyak, udahlah besok nggak usah healing masuk dong, lah. Kok. Iya, healing. Jadi ayo kapan kita healing? Aku mau healing besok. Kemana? Ke Eropa. Ih jauh banget, ya ampun, aku ke Cibaduyut, dia ke Eropa. Iya jauh banget, ya Allah, bagai bumi dan langit ya. Ya ampun. Kok aku mau nanya nih, kalau untuk jatah cuti itu, itu tuh berapa banyak jatah cuti dalam 1 tahun?
Banyak banget Mel. Kalau kita mau ngomongin cuti sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu banyak banget. Yang pertama, cuti tahunan minimal tuh 12 hari Mel. Cuti bersama, cuti haid saat kamu mau haid 1 dan 2 hari haid tuh menurut pasal 81 itu 1 dan 2 hari haid berhak untuk cuti. Cuti hamil dan melahirkan 12 minggu. Cuti keguguran biasanya 1,5 bulan atau dengan catatan sesuai dokter. Cuti sakit pasal 93 termasuk dalamnya perusahaan itu walaupun sakit harus tetap dibayar. Tadi kan yang dibilang. Tapi ada beberapa cuti alasan penting nih Mel. Yang pertama, karyawan menikah 3 hari, menikahkan anaknya 2 hari, mengkitankan anaknya 2 hari, membaptis anak 2 hari, istri melahirkan atau keguguran 2 hari, suami atau istri, orang tua atau mertua atau anak atau menantu meninggal dunia 2 hari. Keluarga serumah meninggal dunia itu 1 hari. Jadi banyak sebenarnya cuti-cuti karyawan ini kalau misalkan memang diperlukan ya. Oh nih kok kalau misalnya kita nemuin bos atau atasan kita yang korupsi, kita bisa dilaporin nggak gitu? Kita bisa ngelaporin enggak? Oh iya, kita bisa laporin nggak? Kita bisa dilaporin. Iya takutnya nanti kita terlibat gitu. Nanti dibilang, iya saya cuci uang ke dia gitu. Enggak. Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak untuk melaporkan adanya korupsi. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, secara langsung atau lewat website www.kpk.go.id. Lalu untuk perlindungan bagi pelapornya itu pasti akan dilindungi oleh negara. Bahkan jika dia memerlukan perlindungan secara fisik langsung oleh KPK itu boleh dimintakan ke KPK. Begitu, jadi tenang aja untuk yang melihat dugaan korupsi, silakan laporkan. Identitas kalian dijamin akan kerahasiaannya. Nah, identitas kalian tuh bakal dijamin, nggak bakal masuk list pinjol, enggak, pokoknya enggak. Iya, benar. Kalau misalnya ngelihat ada kasus-kasus korupsi gitu di kantor-kantor, udah langsung iniin aja, laporin aja. Makasih banyak ya Kok. Iya. Karena Koko aku udah dapat kerjaan lagi. Iya. Terus aku jadinya udah melek hukum lah tentang hukum yang ada di Indonesia ini. Terima kasih banyak ya Kok. Sama-sama. Harapan Meli ke depan di dunia entertainment bagaimana sih? Kalau harapan aku kutu semua keluar. Kalau menurut aku sih ya semoga dunia entertainment kedepannya juga makin oke-oke aja ya, nggak terlalu banyak kasus ataupun pengalihan isu ya. Terkadang kan entertainment itu sering disalahgunakan untuk kepentingan isu-isu politik ataupun kasus-kasus lain, itu aja sih. Iya. Meli, kasih dong kata-kata motivasi buat para karyawan-karyawati yang lagi berjuang mencari cuan di kantor. Jangan malas kerja, duit nggak jatuh dari langit. Masalahnya ya sayang ya, rajin-rajin kerja ya. Jangan nipu orang juga, serem tau akhirat. Ih. Setuju. Kok bisa aku ngomong akhirat ih? Oke, Meli terima kasih ya udah mau menyampaikan aduan-aduannya ke saya di Social Justice. Semoga Meli tidak terkena kasus hukum lagi ya. Ingat, mau manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan semua ada hukumnya. Seperti kamu menghukum aku ketika aku tidak membawa martabak ke mama papa kamu. Ya ampun. Terima dong. Makasih ya Kok. Iya, buat mama papa kamu ya. Ya ampun. Ya Kok. Iya. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 500. Oh banyak banget. Bukan 100 sudah naik ya. Oke, jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau suka sama video ini. Apalagi kalau suka banget sama saya. Saya Koko Joseph Irianto dan Meli 3GP. Bye-bye. Bye-bye.